Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Santo Bartolomeus Rasul, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan pesta Santo Bartolomeus. Santo Bartolomeus merupakan satu dari 12 rasul yang dipanggil dan dipilih secara langsung oleh Yesus Kristus. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, nama Bartolomeus selalu berdekatan atau disebut bersamaan dengan Filipus. Tetapi dalam Injil Yohanes tidak ada nama Bartolomeus. Yang ada adalah nama Natanael, yang dengan perantaran Filipus, Natanael diperkenalkan kepada Yesus. Dan para ahli kitab suci sepakat bahwa Natanael adalah orang yang sama dengan Rasul Bartolomeus. Dikisahkan bahwa Filipus bertemu Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Saudara-saudari terkasih, pertanyaan Natanael, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, adalah sebuah ungkapan yang mempertanyakan kemampuan orang dari Nazaret. Natanael ragu-ragu dan sedikit bingung dengan berita yang telah ia dengar bahwa Mesias, Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, bukan datang dari Yerusalem. Rasul Bartolomeus berpikir tidak mungkin tokoh besar yang dinubuatkan Musa bisa datang dari daerah yang kecil dan sederhana. Namun, penilaian Bartolomeus terhadap Tuhan Yesus berubah saat Yesus mengatakan bahwa Bartolomeus adalah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu." Saudara-saudari terkasih, menurut Eusebius, ahli sejarah gereja, menceritakan
bahwa Bartolomeus menjadi pewarta Injil Kristus di belahan dunia timur. Santo Hieronymus yang meneruskan karya Eusebius mengisahkan bahwa Panthenus Alexandria ketika mewartakan Injil di India pada awal abad ketiga menemukan bukti kuat tentang karya Rasul Bartolomeus. Kepada Panthenus, orang-orang India menunjukkan satu salinan Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Ibrani untuk membuktikan bahwa orang-orang India telah diajar Bartolomeus kira-kira 1,5 abad. Santo Hieronymus menjelaskan bahwa Panthenus kemudian membawa salinan Injil Matius itu ke Alexandria. Catatan-catatan gereja lainnya tentang periode ini berbicara tentang Bartolomeus yang mewartakan Injil di Hierapolis, Asia Kecil. Di sanalah Santo Bartolomeus berkarya bersama-sama dengan Rasul Filipus. Menurut catatan sejarah yang dapat dipercayai kebenarannya, dikatakan bahwa setelah Filipus meninggal dan pembebasannya dari penjara, Bartolomeus mewartakan Injil di Lakonia, Asia Kecil. Bangsa Armenia pun menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Saudara-saudari terkasih, hal menarik dari kisah Santo Bartolomeus adalah pertobatannya. Santo Bartolomeus bertobat dari sikapnya yang merendahkan dan mengecilkan Yesus sebagai orang Nazaret. Sebab kita juga terkadang merendahkan dan mengecilkan seseorang karena tempat asal atau suku yang sebelumnya tidak menonjol atau tidak terkenal seperti yang lain. Contoh, terkadang kita lebih menghormati orang Amerika karena Amerika bangsa besar dan di sana banyak orang-orang yang pintar. Maka orang-orang berpikir bahwa orang Amerika pasti hebat-hebat. Kita tidak tahu bahwa banyak juga orang Amerika yang hidupnya jahat dan tidak baik. Sebaliknya, sikap kita bisa sangat berbeda ketika melihat orang Afrika yang kulitnya gelap atau hitam. Kita tidak tahu bahwa ada pula orang Afrika yang lebih hebat daripada orang Amerika. Misalnya, Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah mantan presiden Afrika Selatan yang terkenal sampai sekarang ini karena kehebatannya dalam menyatukan orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Maka kita perlu sadar bahwa Allah tak cuma memakai orang kulit putih, tapi memakai semua orang apapun warna kulitnya. Apakah kita sudah berusaha untuk bertobat seperti Santo Bartolomeus dengan tidak merendahkan seseorang karena tempat asal atau sukunya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Bartolomeus untuk mewartakan Injil. Dan bahkan dia rela menderita demi kesetiaan imannya kepadamu. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk tetap setia dan tidak merendahkan sesama kami hanya karena tempat asal, warna kulit, atau sukunya. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua
selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.